Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sistem tata udara ruang produksi sediaan steril. Sebelum melangkah ke materi, baik di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama Anissa Nurul Fatir, yang kedua Asti Widya Aulia, yang ketiga Aulia Marwan, yang keempat Ayu Asrini, dan yang terakhir yaitu As-Sahra Ramadhani Samsam. Baik, untuk materi pertama yaitu apa sistem tata udara. Sistem tata udara adalah suatu sistem yang mengkondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembaban nisbi, arah pergerakan udara, dan mutu udara termasuk pengendalian partikel dan pembuangan kontaminan yang ada di udara. Sistem pengendalian udara atau AHU bertujuan untuk mengendalikan jumlah partikel dalam ruangan, tekanan udara baik dalam maupun di luar ruangan atau koridor, kelembaban udara atau RH, relative humidity, temperatur atau suhu udara, filtrasi udara, dan kecepatan pertukaran udara. Disebut sistem karena AHU terdiri dari beberapa mesin atau alat yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem tata udara yang dapat mengontrol suhu, kelembaban tekanan udara, tingkat kebersihan, pola aliran udara, serta jumlah pergantian udara di ruang produksi sesuai dengan persyaratan ruang yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu parameter kritis dari tata udara yang dapat mempengaruhi produk adalah yang pertama suhu, yang kedua kelembaban, yang ketiga partikel udara baik itu viabel dan non-viabel, yang keempat perbedaan tekanan antar ruang dan pola aliran udara, yang kelima volume alir udara dan pertukaran udara, dan yang terakhir yaitu sistem filtrasi udara. Pertimbangan penggunaan AHU. Yang pertama, klasifikasi ruang, yang kedua, produk atau bahan yang digunakan, yang ketiga, jenis proses, padat, cairan atau semi padat atau steril, yang keempat, proses terbuka atau tertutup. Selanjutnya yaitu manfaat sistem tata udara. Adapun manfaat dari sistem tata udara yaitu yang pertama untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan pembuatan produk. Yang kedua, memastikan produksi obat yang bermutu. Yang ketiga, memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi personil. Dan yang terakhir yaitu memberikan perlindungan pada lingkungan di mana terdapat bahan berbahaya melalui pengaturan sistem pembuangan udara yang efektif dan aman dari bahan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat tabel dari klasifikasi kebersihan ruang pembuatan obat. Klasifikasi kebersihan ruang pembuatan obat ada yang non-operasional dan ada yang operasional. Jumlah maksimum partikel atau meter kubik yang diperbolehkan yaitu lebih besar dari 0,5 mikrometer dan lebih besar dari 5 mikrometer. Untuk ketentuan setiap ukuran partikel, teman-teman bisa simak tabel ini. Untuk ukuran partikel A, jumlah maksimum partikelnya lebih besar dari 0,5 mikrometer yaitu 3520. Untuk yang lebih besar dari 5 mikrometer yaitu 20, dan lebih besar dari 0,5 mikrometer 3520, dan lebih besar dari 5 mikrometer yaitu 20, dan seterusnya. Begitu, teman-teman bisa simak tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu tabel rekomendasi sistem tata udara untuk kelas kebersihan. Yaitu yang pertama kelas kebersihan A, bagian dari bangunan sesuai kelompok kegiatan dan tingkat kebersihannya yaitu di bawah aliran udara laminar atau LAV. Suhunya 16 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban nisbi 45 sampai 55%, efisiensi seringan udara akhir sesuai kode EN 779 dan EN 1822 yaitu H14.
atau sama dengan 99,995%. Pertukaran udara per jam, laf dengan kecepatan udara 0,36 sampai dengan 0,5 meter per detik. Adapun keterangannya yaitu pengolahan dan pengisian aseptis, pengisian salep mata, bubuk, dan suspensi steril. Kelas kebersihan B, bagian dari bangunan sesuai kelompok kegiatan dan tingkat kebersihannya yaitu ruang steril. Adapun suhunya 16 sampai 25 derajat Celcius. Kelembaban nisbi 45 sampai 55%. Efisiensi seringan udara akhir yaitu H14 atau sama dengan 99,995%. Pertukaran udara per jam, aliran udara turbulen dengan pertukaran udara minimal 20 kali. Adapun keterangannya, lingkungan latar belakang zona kelas A untuk pengolahan dan pengisian aseptis. Untuk kelas kebersihan C, bagian dari bangunan sesuai kelompok kegiatan dan tingkat kebersihan ruang steril. Adapun suhunya 16 sampai 25 derajat Celcius. Kelembaban nisbi 45 sampai 55%. Efisiensi seringan udara akhir yaitu H13 atau sama dengan 99,95%. Pertukaran udara per jam minimal 20 kali. Keterangan pembuatan larutan bila ada risiko dan pengisian produk non-aseptis. Untuk kelas kebersihan D, bagian dari bangunan sesuai kelompok kegiatan dan tingkat kebersihannya yaitu bersih. Suhunya 20 sampai 27 derajat Celcius. Kelembaban nisbi 40 sampai 60%. Efisiensi seringan udara akhir sesuai kode EN 779 dan EN 1822 yaitu F8 atau 75% atau 90% ASRAE 52/76 atau single pass, dan H13 yaitu 99,95% bila resirkulasi ditambah make up air 10-12% fresh air. Pertukaran udara per jam minimal 20 kali. Adapun keterangannya pembuatan obat steril dengan sterilisasi akhir. Selanjutnya yaitu kelas kebersihan E, bagian dari bangunan sesuai kelompok kegiatan dan tingkat kebersihannya yaitu umum. Adapun suhunya 20 sampai 27 derajat Celcius. Kelembaban nisbi maksimal 70%. Efisiensi seringan udara akhir yaitu F8 atau 75% atau 90% ASRAE 52/76 bila single pass atau 100% fresh air. Untuk dan H13 atau 99,95% bila resirkulasi ditambah makeup air 10-12 phrases. Pertukaran udara per jam 6-20 kali. Adapun keterangannya, ruang pengolahan dan pengemasan primer obat non steril, pembuatan salep kecuali salep mata. Untuk kelas kebersihan E, bagian dari bangunan sesuai kelompok kegiatan dan tingkat kebersihannya yaitu khusus. Adapun suhunya 20 sampai 27 derajat Celcius. Kelembaban nisbi maksimal 40%. Efisiensi seringan udara akhir F8 atau 75% atau 90% ASRAE 52/76 bila single pass atau 100% fresh air. Dan H13 atau 99,95% bila resirkulasi ditambah make up air 10-12% fresh. Adapun pertukaran udara per jamnya 6-20 kali. Keterangannya pengolahan bahan higroskopis. Selanjutnya yaitu perbedaan tekanan ruang. Strategi perbedaan tekanan ruang ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, penggunaan fasilitas, baik itu khusus, produk ganda, atau fleksibel atau secara kampanye. Yang kedua, campuran produk. Yang ketiga, karakteristik proses, baik itu terbuka maupun tertutup. Yang keempat, operasi unit. Yang kelima, penempatan dan lokasi filter udara. Dan yang terakhir yaitu aliran bahan dan orang atau personil. Pertukaran udara, pencegahan kontaminasi silang. Kecepatan menentukan pemulihan kondisi ruang dari kondisi operasional kembali ke kondisi non-operasional.
Rule of thumb, untuk ruang kelas D dan E, 6 hingga 20 pertukaran udara per jam. Untuk ruang kelas C, 20 hingga 40 pertukaran udara per jam. Untuk kelas B, 40 hingga 60 pertukaran udara per jam. Dan untuk ruang kelas 5 atau kelas A yaitu udara laminar. Dan waktu pemulihannya 15 sampai 20 menit. Yang selanjutnya yaitu differential pressure atau perbedaan tekanan. Yang pertama, ruang produksi non-beta-lactam. Tekanan udara dalam ruang pengolahan liquid lebih besar dari tekanan udara di koridor. Tekanan udara dalam ruang pengolahan solida lebih kecil dari tekanan udara di koridor atau delta P sama dengan 10-15 PSI. Dan untuk tekanan udara dalam ruang produksi lebih besar dari tekanan udara di luar atau delta P sama dengan 10-15 PSI. Yang kedua yaitu ruang produksi beta-lactam atau dari sirup, kapsul, dan tablet. Tekanan udara dalam ruangan lebih kecil daripada tekanan udara di koridor atau delta P sama dengan 10-15 PSI. Yang kedua yaitu tekanan udara dalam ruang produksi lebih kecil daripada tekanan udara di luar atau delta P sama dengan 10-15 PSI. Selanjutnya yaitu skema dari beta-lactam area. Nah, di sini teman-teman bisa lihat skema dari beta-lactam area. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama, tekanan udara di koridor lebih besar daripada tekanan udara di ruang pengolahan dry sirup dan solid atau tablet dan kapsul, agar partikel debu dari mikrospora beta-lactam tidak menyebar ke koridor yang dapat menyebabkan cross contamination antara ruang pengolahan yang lain. Yang kedua, tekanan udara di ruang produksi beta-lactam lebih kecil daripada tekanan udara luar, agar partikel debu dari mikrospora beta-lactam tidak menyebar keluar saat pintu airlock dibuka. Dan yang ketiga yaitu debu yang dibawa udara luar tidak dapat mengalir masuk ke ruang pengolahan walaupun tekanannya lebih besar, karena daun pintu airlock hanya dapat terbuka salah satu saja. Selain itu, airlock dilengkapi dengan air shower untuk mencuci dengan udara bersih orang yang melewatinya. Untuk kesimpulannya, P ruang pengolahan dry sirup atau solid lebih kecil dari P koridor dan lebih kecil dari P udara di luar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya. Selanjutnya yaitu clean room. Sebuah ruangan di mana konsentrasi partikel yang berterbangan atau airborne particles dikontrol dengan suatu batasan-batasan khusus. Selain mengontrol partikel yang berterbangan di udara, juga dilakukan pengontrolan terhadap temperatur udara, terhadap kelembapan udara, terhadap pola aliran udara, terhadap gerakan udara, terhadap tekanan udara, dan terhadap penerangan atau lighting. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam kategori dasar untuk sistem HVAC atau Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Ada 3 kategori dasar untuk sistem HVAC. Yang pertama, sistem full fresh air atau one stroke atau udara segar 100%. Sistem ini menyuplai udara luar yang sudah diolah hingga memenuhi persyaratan kondisi suatu ruang, kemudian diekstrak dan dibuang ke atmosfer. Sistem ini biasanya digunakan pada fasilitas yang menangani produk atau pelarut beracun untuk mencegah udara tercemar disirkulasikan kembali. Untuk contohnya dapat kita lihat pada gambar. Next. Sistem yang kedua yaitu sistem resirkulasi. Resirkulasi harus tidak menyebabkan risiko kontaminasi atau kontaminasi silang, termasuk uap dan bahan yang mudah menguap. Kemungkinan penggunaan udara resirkulasi ini dapat diterima bergantung pada jenis kontaminan udara pada sistem udara balik. Hal ini dapat diterima bila filter HEPA dipasang pada aliran udara pasokan atau aliran udara balik untuk menghilangkan kontaminan sehingga mencegah kontaminasi silang. Untuk contoh sistemnya dapat kita lihat pada gambar. Next. Sistem yang ketiga yaitu sistem ekstraksi atau egg house. Bila dimungkinkan, debu atau cemaran udara atau cemaran uap hendaklah dihilangkan dari sumbernya. Titik tempat ekstraksi hendaklah sedekat mungkin dengan sumber keluarnya debu.
dapat digunakan ventilasi setempat atau tudung penangkap debu yang sesuai. Contohnya yaitu area ruangan, glove box, atau lemari yang dilengkapi dengan tudung ruangan. Untuk contoh sistemnya dapat kita lihat pada gambar. Next, pada sistem HVAC terdiri dari beberapa bagian penyusun, yaitu yang pertama, saringan udara atau air filter. Saringan udara diperlukan untuk menyaring kotoran yang terdapat di udara. Udara atmosfer terdiri dari nitrogen, argon, karbon dioksida, uap, kotoran seperti debu, gas yang bersifat korosif, dapat masuk ke dalam ruangan bersama-sama udara yang dihisap dan dapat pula berasal dari dalam ruangan itu sendiri. Untuk contoh saringan udara dapat dilihat pada gambar. Next, filter penyaring udara berfungsi untuk mengendalikan dan mengontrol jumlah partikel dan mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi udara yang masuk ke dalam ruang produksi. Untuk ruangan produksi steril, terdiri penyaring udara berupa yang pertama, pre-filter dengan efisiensi penyaringan 35%, medium filter dengan efisiensi penyaringan 95%, dan HEPA filter dengan efisiensi penyaringan 99,97%. Next, bagian penyusun yang kedua, yaitu kipas udara atau blower. Kipas udara digunakan untuk keperluan suplai udara atmosfer yang telah disaring, menghisap udara ruangan yang kotor atau berdebu, dan menghisap partikel atau debu produksi yang terjadi selama proses produksi berlangsung. Hal-hal yang harus diperhatikan misalnya bahan kipas tidak boleh mengakibatkan bertambahnya pencemaran, tingkat kebisingan yang dihasilkan rendah, serta kipas udara dapat memberikan tekanan udara yang tinggi pada volume aliran yang besar. Contoh kipas udara dapat kita lihat pada gambar. Next, bagian penyusun yang ketiga yaitu saluran udara atau ducting. Saluran udara digunakan untuk mendistribusikan udara dari kipas udara atau blower menuju ruang atau tempat yang akan dikondisikan. Saluran udara untuk mendistribusikan udara mempunyai konstruksi penampang segi 4, sedangkan saluran untuk menghisap debu produksi mempunyai penampang bulat bertujuan untuk menghisap terjebaknya debu pada suatu tempat. Contoh saluran udara dapat kita lihat pada gambar. Next, bagian penyusun yang keempat yaitu lubang hisap atau pengeluaran udara. Tujuan penggunaan grill adalah sebagai pintu hisap atau keluar udara untuk pengendalian jumlah aliran udara serta memperkecil tingkat kebisingan akibat aliran udara. Contoh lubang hisap atau pengeluaran udara dapat kita lihat pada gambar. Next, bagian penyusun yang kelima yaitu refrigerant unit atau yang bisa disebut dengan AC. AC adalah peralatan yang dipakai untuk mengendalikan temperatur udara ruang dan kelembapan udara ruang. Sealing adalah alat yang digunakan untuk mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam ruang produksi. Sealing dapat menurunkan suhu sekaligus menurunkan kelembapan dari udara dengan bantuan heater. Next, bagian penyusun yang keenam yaitu dust collector. Setiap ruangan produksi dilengkapi dengan dust collector unit, sehingga sistem sirkulasi udara dan partikel, terutama debu, dalam ruangan selalu dipertahankan steril dari kontaminasi yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu produk. Penempatan dust collector ditata sedemikian rupa dalam sudut ruangan sehingga tidak mempengaruhi selama melakukan aktivitas di dalam ruangan. Next, selanjutnya sistem kerja AHU atau Air Handling Unit untuk ruang gray area. Suplai udara yang akan disalurkan ke dalam ruang produksi berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama berasal dari udara yang disirkulasi kembali sebanyak 80% dan berasal dari udara bebas sebanyak 20%. Suplai udara tersebut kemudian melewati filter yang terdapat di dalam filter house yang terdiri dari pre-filter yang memiliki efisiensi penyaringan sebesar 35% dan medium filter yang memiliki efisiensi penyaringan sebesar 95%. Selanjutnya, suplai udara melewati cooling coil atau
evaporator yang akan menurunkan suhu dan kelembapan relatif atau RH udara. Kemudian, udara dipompa dengan menggunakan static pressure fan atau blower ke dalam ruang produksi melalui ducting atau saluran udara. Jumlah udara yang masuk ke dalam ruang produksi diatur dengan menggunakan volume damper. Selanjutnya, udara disirkulasi kembali ke AHU. Demikian seterusnya. Next. Untuk suplai udara di ruang steril pada prinsipnya sama dengan suplai udara untuk ruang gray area. Hanya saja selain menggunakan pre-filter dan medium filter, juga harus melewati HEPA filter yang memiliki efisiensi penyaringan sebesar 99,97%. Next. Selanjutnya yaitu pengkajian risiko. Pengkajian risiko digunakan sebagai suatu proses untuk mengevaluasi dampak sistem atau komponen terhadap mutu produk. Penilaian risiko dilakukan dengan membagi sistem menjadi komponen-komponen dan mengevaluasi dampak dari sistem atau komponen tersebut pada parameter proses kritis atau critical process parameters atau yang bisa disebut dengan CPPS yang diturunkan dari atribut mutu kritis atau critical quality attributes atau yang bisa disebut dengan CQAS. Karena komponen yang ada dalam sistem dapat secara signifikan berdampak pada kemampuan untuk menjaga CPPS tetap dalam batas keberterimaan, penetapan batas sistem merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pengkajian risiko. Risiko dan dampak potensial suatu kegagalan sistem hendaklah dikaji oleh ahli tata udara dengan mempertimbangkan semua moda kegagalan yang potensial, misalnya kegagalan aliran udara, kegagalan filter atau kehilangan pengendalian partikel udara atau kontaminasi silang, kegagalan pengendalian kelembapan, dan kegagalan satu unit penanganan udara yang dapat menyebabkan gangguan pada perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh unit penanganan udara yang lain. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.